Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita di sini bertemu lagi untuk membahas materi triase bencana ya dengan saya Ibu Dwi Agustina. Nah, saya rasa Indonesia ini merupakan negara yang rawan bencana ya, baik dari bersumber dari laut ya, dalam hal ini pantai ya biasanya apakah itu gelombang tsunami ataukah gelombang banjir ya, gempa ya, lalu kemudian kebakaran hutan. Nah, ini masuk dalam kategori bencana. Ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama memahami definisi triase bencana ya. Apa sih triase bencana? Ya, kita akan belajar ya. Lalu kemudian memahami kategori triase bencana, memahami proses triase bencana, ya, memahami sistem triase bencana dan memahami peran perawat pada triase bencana. Ya, jadi kita sebagai perawat apa sih peran kita itu, ya. Baik, definisi dulu, definisi triase bencana. Ya, triase adalah konteks triase dalam konteks bencana adalah proses penilaian cepat. Ya, di sini saya garis bawahi berarti penilaiannya harus cepat. Ada beberapa metode dalam menilai triase bencana sehingga dikategorikan cepat. Ya, antara lain metode START atau untuk anak-anak. Ya, nah, siapa yang dilakukan proses penilaian, yaitu kondisi korban, ya, untuk menentukan prioritas penanganan. Ya, prioritas ini nanti teman-teman harus mampu menentukan pasien ini masuk kategori level merah kah, kuning kah, hijau kah, atau hitam. Ya, itu yang kita sebut dengan prioritas. Ya, untuk kemudian mendapatkan penanganan medis berdasarkan tingkat keparahan cedera dan kesempatan bertahan hidup. Ya, jadi triase bencana ini, ya teman-teman harus berproses cepat. Ya, berproses cepat dan ada hasil prioritasnya. Ya, jadi bukan satu kita tolong terus lalu kemudian jadi ada 10 korban lalu kemudian kita nolong satu korban yang lainnya tidak dilakukan triase atau diabaikan, tidak seperti itu ya, tapi triase adalah penilaian awal yang bersifat cepat. Jadi kalau misalkan ada korban kebakaran 10 ya, maka 10-10-nya ini kita lakukan triase terlebih dahulu ya, untuk kemudian kita masukkan ke dalam prioritas apakah itu merah, kuning, hijau ataukah hitam ya. Jelas ya, jadi triase ini proses penilaian awal yang cepat. Baik. Tujuan dari triase adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dengan sumber daya yang terbatas. Ya, kita tahu kalau bencana ini korbannya pasti banyak, lebih dari satu. Ya, berbeda dengan kecelakaan. Kecelakaan kalau tunggal korbannya satu. Boncengan Bu, oke dua. Ya, oke. Kecelakaannya bis sama bis. Ya, oke lah, katakan satu bis 30 60. Ya, tapi di antara itu kita bisa cek ya, tidak semua menjadi korban yang mendapatkan penanganan medis ya. Nah, ini kalau bencana ini biasanya skalanya besar nih teman-teman ya. Kebakaran satu gedung. Nah, satu gedung berapa orang tuh yang di dalam ya. Lalu gempa ya. Gempa, tsunami. Nah, ini skalanya korbannya banyak ya. Maka dari itu tujuannya adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dengan kondisi keterbatasan sumber daya. Ya, itu tujuan dari triase. Baik ya. Baik, ini prinsip dasar triase ya, teman-teman ya. Ada prioritas keparahan. Nanti kita akan lihat prioritas keparahan ya. Prioritas keparahan ini dibagi menjadi beberapa level ya, 4 level ya, level merah, kuning, hijau, atau hitam. Ya, lalu kemudian utamakan yang bisa diselamatkan. Ya, prinsipnya utamakan yang bisa diselamatkan dulu. Berbeda dengan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kita melaksanakan tata laksana yang merah dulu ya toh. Kalau ini
diutamakan yang bisa diselamatkan dulu ya. Lalu kemudian adaptabilitas. Ya, adaptabilitas ini terkait dengan sumber daya yang ada pada saat kondisi bencana. Ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah prioritas bencana ya teman-teman ya. Ada merah, kuning, hijau, dan hitam ya. Kalau merah ya kita sebut dengan kritikal, pasien ini membutuhkan bantuan medis segera. Ya, kalau masuk kategori kuning, maka pasien membutuhkan bantuan medis tapi tidak segera. Untuk yang hijau atau minor, nih pasien mengalami cedera ringan atau bisa menunggu. Yang hitam atau ekspektan, ini pasien yang sudah tidak ada harapan hidup. Ya, jadi ketika ada korban bencana gempa bumi, ya kita lakukan triase dari 50 orang, ya dari 50 orang yang berada di wilayah bencana tersebut, maka kita langsung instruksikan Bapak-bapak, ibu-ibu, saya adalah tim medis. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa berjalan jalan ke arah evakuasi. Ya, kita tunjukkan tempat yang aman atau tempat evakuasi. Ya, itu adalah langkah pertama yang kita lakukan. Ya, sebagai screening pertama. Oke, dari 50 yang bisa jalan normal 25. 25 jalan akhirnya ke tempat evakuasi. Berarti hijau dong. Ya enggak? Cedera ringan dan bisa menunggu. Lalu kemudian ada 5 yang jalannya tertatih, ya kakinya diseret ya berdarah-darah, kakinya diseret, tapi dia bisa jalan, ya tapi kakinya diseret dengan sekuat tenaga, masuk kategori kuning. Sisanya yang berapa jadi sisanya? 25 ditambah 5, 30. Sisanya berapa? 20. 20 kemungkinan di fase merah atau critical atau expectant atau urgent tapi dia lemah dan tidak bisa berjalan. Ya, bisa ada ya pasien yang dia shock ya, dia shock lalu kemudian hanya terpana pada saat kita memberikan instruksi, ayo Bapak Ibu jalan ke arah evakuasi arah aman untuk mendapatkan bantuan logistik di sana ya. Nah, ini karena shock dia nggak bisa jalan karena gemeternya, karena traumanya ya. Jadi masih ada kemungkinan yang warna kuning. Tapi yang warna hijau pasti tidak ada. Ya. Jadi yang tertinggal adalah 20 kita lakukan screening lanjutan. Ya. Oke. Oke, ini prioritas yang masih bisa diselamatkan ya, yaitu fokus pada korban yang memiliki kemungkinan terbesar untuk selamat dengan intervensi medis yang cepat. Jadi kalau misalkan di rumah sakit, tadi saya sudah dijelaskan di awal kalau di rumah sakit kita lakukan tata laksana kita keroyokan yang label merah ya. Kalau di eh, wilayah bencana kita keroyokan yang label kuning. Setelah itu yang merah. Ya, kalau hitam gimana Bu? Hitam ya nggak bisa di apa-apain ya, ngabisin waktu tenaga medis ya. Yang hijau gimana Bu? Oke, yang hijau kan tadi udah bisa jalan ya. Tapi hijau butuh hijau ada luka-lukanya Bu. Oke, berarti eh, bagi tugas, ada tugas yang langsung melakukan intervensi ya pada hijau, ada petugas yang melanjutkan tindakan triase ya. Adaptabilitas. Sistem triase harus bisa beradaptasi dengan situasi, lokasi dan sumber daya yang tersedia yang tadi kita sudah bahas ya. Tergantung dari lokasi. Misalkan lokasi bencananya di gunung ya, tidak ada puskesmas. Adanya cuma dataran rendah apa savana ya. Maka dari itu kita arahkan pasien untuk evakuasi di savana tersebut. Bu, nggak ada atapnya. Kita koordinasi dengan BNPB untuk penyediaan tenda ya sehingga pasien-pasien atau yang level hijau atau yang selamat tadi bisa beristirahat di dalam tenda ya.
Nah, ini proses triase ya teman-teman ya. Secara umum ada dua, triase primer dan triase sekunder. Ya. Untuk bencana, kita fokus pada triase bencana ya. Oke, triase primer ini kita lakukan di tempat kejadian untuk melakukan penilaian awal. Tadi saya cerita di awal ya. Jadi ketika ada bencana, korban kah kebakaran kah, kita langsung arahkan pasien untuk berjalan ke arah yang aman, ke arah evakuasi yang telah ditentukan, yaitu triase primer. Triase sekunder ya dilakukan setelah korban dipindahkan ke fasilitas medis untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut atau lebih detail. Jadi triase sekunder dilakukan pada saat pasien masuk ke layanan kesehatan atau ke rumah sakit ya. Nah, untuk proses triase yang primer pada tata laksana bencana ini yang akan kita pelajari lebih dalam ya. Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, eh, sistem triase sendiri ya teman-teman supaya cepat ya. Tadi kan definisi triase itu penilaian awal yang bersifat cepat ya. Supaya cepat maka ini ada sistem triase yang bisa dipastikan triase berjalan dengan cepat yaitu metode start atau metode jump start ya. Dua metode ini sebenarnya sama. Untuk metode start ini dilakukan pada pasien dewasa ya dan lansia. Untuk metode jump start ini dilakukan pada anak-anak maksimal 8 tahun ya. Jadi eh, bayi sampai 8 tahun kita pakai metode jump start, tapi kalau 8 tahun ke atas sampai lansia kita menggunakan metode start ya. Oke, start itu apa sih? Simple triage and rapid treatment ya. Isinya apa? Nah, ini isinya. Isinya yang pertama kita lakukan adalah sortir awal. Kita lakukan sortir awal. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa berjalan silakan berjalan ke eh, lahan savana di belakang saya. Ya, itu wilayah evakuasi yang dinilai aman agar bapak-bapak, ibu-ibu tidak terkena gempa. Ya, itu sortir awal. Lalu kemudian setelah sortir awal kelihatan, oh yang bisa jalan berarti masuk kategori hijau, ya nggak? Yang bisa jalan kakinya diseret, lukanya lumayan tapi dia masih kuat, ada tenaga untuk berjalan walaupun punya luka yang lumayan masuk kategori kuning ya. Nah, lalu sisanya kita lakukan penilaian awal yang kita sebut dengan RPM. Penilaian awal ini ya terdiri dari RPM. Respirasi ya, evaluasi pernafasan ya di sini. Lalu kemudian perfusi, evaluasi perfusi, lalu kemudian M, mental, evaluasi status mental pasien. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, oke, ini metode START ya. Kita sepakat tadi metode START itu kita gunakan pada pasien dewasa di atas kategorinya di atas 8 tahun ya dalam hal ini ya. Eh, Sorry, bukan pasien dewasa, sebenarnya pasien yang di atas 8 tahun. Kalau di bawah 8 tahun, kita menggunakan metode jam start. Ya. Nah, ketika kita mendapati pasien yang tadi dari 50 yang 25 udah jalan, ya, 25 jalan sendiri, 5 pasien jalan tertatih-tatih, ya, dibopong oleh temannya misalnya, ya. Jadi tinggal 20 pasien yang ada di lokasi bencana. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita cek, ya, kita cek R-nya. Ya. Lakukan buka jalan nafas. Ya, kalau memang ada otore, rhinore, rakun eye, ya, kemungkinan pasien mengalami cedera servikal, maka kita lakukan buka jalan nafas menggunakan metode Jotras. Ya. Kalau pasiennya tidak ada kecurigaan fraktur servikal, tidak ada rakun eye, ya, otore, rhinore, lebam di dada, lebam di leher, luka di dahi ya, luka di wajah tidak ada, maka
kita tidak curigai pasien mengalami cedera servikal, ya, maka kita buka jalan nafas dengan menggunakan head thin chin lift. Jelas ya? Nah, ketika kita buka jalan nafas, ternyata pasiennya tidak bernafas, ya. Berarti kita langsung kasih label hitam. Artinya pasiennya sudah meninggal, ya. Sehingga tim intervensi, ya, tidak melakukan apapun kepada pasien yang sudah kita beri label hitam, ya. Ternyata pada saat kita buka jalan nafas, pasiennya bernafas. Bernafas, ya. Langkah selanjutnya adalah kita cek pernafasannya. Kalau lebih dari 30 kali per menit, berarti ini tidak normal, pernafasannya cepat, kita kasih label merah. Ya. Kalau pernafasannya kurang dari 30 kali per menit, nih pernafasan normal, ya, kita lanjutkan pemeriksaan ke perfusi. Apa sih perfusi yang dilakukan? Kita cek perfusi, ya. Ujung jari pasien kita tekan, kita lepaskan. Kalau perfusinya kurang dari 2 detik dan nadi lemah, maka kita kategorikan pasien label merah. Ya. Tapi perfusinya bagus, Bu, lebih dari 2 detik. Nadinya kuat juga, maka kita lanjutkan pemeriksaan ke status mental. Status mental pakai gimana sih Bu cara melihat status mental? Ya, kita lakukan cek GCS, Glasgow Coma Scale, ya. Ketika pasiennya memberikan respon terhadap ketiga indikator penilaian GCS, ya, dalam hal ini mata, verbal, sama motorik, ya, responsif, ya walaupun pasiennya apa ya, nggak nggak 15 nilai GCS-nya, misalnya 12K, ya, atau 10K, ya, ini masuk kategori responsif, maka kita beri pasien label kuning. Tapi kalau responnya tidak sesuai atau bahkan unrespon, ya, kita masukkan label merah. Ya, jelas ya. Oke, terus perbedaannya seperti apa dengan metode jump start? Ya, kita lihat. Metode jump start diawali dengan kita membuka jalan nafas, sama halnya dengan metode start, ya. Kita buka jalan nafas, lalu kemudian jika pasien tidak bernafas, maka kita beri label hitam, ya. Berarti si anak ini sudah meninggal, ya. Lalu kemudian jika si anak ini pas bernafas, ya, kita cek. Kalau nafasnya kurang dari 15 kali per menit atau lebih dari 40 kali per menit, ini tidak normal nih teman-teman. Ya, maka kita masukkan ke label merah. Tapi jika pernafasannya normal dalam hal ini 15 sampai 45 kali per menit, maka kita lakukan pemeriksaan selanjutnya perfusi. Ya. Nah, indikator perfusi pada anak ini bukan dari apa namanya, penekanan pada ujung kuku, ya, tapi kita langsung raba nadi radialis, ya. Kalau nadinya lemah atau bahkan tidak ada nadi, masuk kategori merah, ya. Kalau nadinya kuat, ya, kita lanjut pemeriksaan status mental. Pemeriksaan status mental, teman-teman, ya, nggak pakai GCS untuk anak, tapi pakainya APFU, ya. Kalau misalnya AV responsif atau PU-nya unresponsif, ya jelek dalam arti ini, ya. Jelek maka masuk kategori merah. Tapi kalau AVU-nya baik, maka masuk kategori kuning. Ya, jadi perbedaannya di mana? Di metode pemeriksaan eh, indikator pernafasan, ya, berbeda dengan start, ya. Lalu kemudian indikator perfusi berbeda, ya. Dan indikator pemeriksaan status mental juga berbeda. Urutannya sama, ya, hanya yang beda adalah indikator pemeriksaannya saja. Nah, kita sebagai perawat, apa sih yang kita bisa lakukan, ya? Boleh nggak perawat melakukan triase? Boleh banget.
boleh banget. Makanya teman-teman perawat di sini, calon perawat di sini mendapatkan materi triase bencana, ya. Karena kita berperan sebagai eh, tenaga SDM ya yang memastikan penilaian yang dilakukan cepat dan akurat, melakukan tindakan medis darurat bila diperlukan. Ya, jadi sebagai penilai triase yang pertama, yang kedua sebagai pelaksana tindakan intervensi ya. Yang ketiga, kita mampu berkoordinasi dengan tim medis lain untuk pengelolaan korban. Ya, koordinasi dengan tim medis lain. Misalnya, butuh dijahit, dok, pasiennya robek, butuh dijahit. Misalnya, pasiennya butuh alat ventilator. Berarti yang kita hubungi adalah rumah sakit yang memiliki alat ventilator, bukan puskesmas, ya. Puskesmas kan nggak punya, ya. Jadi koordinasi seperti ini yang kita butuhkan untuk penyelamatan nyawa pasien, ya. Jadi ada tiga ya untuk memastikan penilaian yang cepat dan akurat, yaitu sebagai tim penilai triase, yang kedua melakukan tindakan medis sebagai eksekutor tindakan, ya. Dan yang ketiga berkoordinasi dengan tim medis lain atau dengan layanan kesehatan lain. Nah, tantangannya di mana kalau kita melakukan triase? Ya, tantangannya adalah kita bingung. Ya. Oke, saya melakukan triase, tapi siapa yang melakukan tindakan atau intervensi? Nah, ini menjadi tantangannya ketika SDM-nya terbatas, sedangkan bagian-bagian dari SDM itu harus ada, bagian triase harus ada, bagian yang melakukan tindakan harus ada, ya. Bagian yang nyiapin obat harus ada, bagian yang menyiapkan pelbed, ya, tempat tidur darurat, yang menyiapkan tenda juga harus ada, ya. Jadi itu menjadi tantangan pada saat kita menjadi relawan bencana, ya teman-teman ya. Lalu faktor lingkungan, faktor cuaca, medan yang berat, ya. Ini yang menjadi tantangan ya. Kita membantu pasien dengan korban gempa misalnya. Ya. Mungkin nggak terjadi gempa susulan, mungkin banget. Ya. Mungkin banget. Mungkin nggak kita jadi korban, mungkin banget. Ya. Tapi tetap tata laksana kegawat daruratan, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Jadi kita mengamankan diri kita dulu ya. Jangan sampai kita lapar ke TKP tapi lapar, akhirnya kita yang gemeter, kita nggak bisa nolong. Nah, itu nggak boleh ya, jadi aman penolong terlebih dahulu, lalu kemudian kita cek aman lingkungan. Kalau memang tanahnya masih suka bergeser, kita pindahkan orang-orang, ya, kita evakuasi orang-orang tersebut ke area yang lebih aman, jadi aman lingkungan, baru kita lakukan aman pasien ya. Bu, pasiennya nggak bisa jalan kan Bu, ya makanya kita lakukan aman lingkungan dulu baru aman pasien, ya. Nah, evakuasi pasien eh, disesuaikan dengan kondisi pasien, ya. Apakah pasiennya masih bisa duduk? Nah, kita bisa pakai tanduk yang dicantolin dengan sarung. Nah, itu aman. Ya, atau pasiennya nggak bisa duduk, bisanya berbaring. Ya, pasiennya fraktur, misalkan fraktur femur, ketika didudukan nyeri banget, ya, maka kita buat tandu dari bambu, ya. Padahal kalau pasien yang duduk sih cuma bambu doang dikalungin sama sarung, selesai ya cara evakuasi duduk. Tapi ini nggak bisa duduk Bu, ya udah berarti kita butuh paling nggak dua bambu, ya, dua bambu dimasukin sarung, pasiennya taruh di tengah sarung, angkat bareng-bareng, ya. Lalu kemudian kondisi emosional dan psikologis korban dan tenaga medis. Nah ini saya tulis korban dan tenaga medis. Kenapa? Ya, korban itu shocknya karena dia jadi korban. Wajar ya jadi korban, shock secara psikologis. Oh, kenapa kok rumah saya hancur? Ya, anak saya belum ketemu misalnya. Eh, anak pertama saya lagi kerja nggak tahu sekarang
jalan terputus, saya nggak tahu kabarnya. Ya, itu dari segi korban psikologis. Dari segi tenaga medis, emang tenaga medis secara psikologis terganggu, Bu, terganggu, ya. Maka tenaga medis yang dikirimkan ke lokasi bencana harus sudah siap secara psikologis. Tentunya fisik juga siap ya. Fisik dalam kondisi tenaga medis relawan tidak sakit, kondisi fit ya, lalu kemudian psikologis. Nah, maka perlu adanya briefing ya untuk menyiapkan fisik, psikologis serta peralatan yang lain yang kita butuhkan pada saat di lokasi bencana ya. Psikologis ini sangat berat ya teman-teman ya, sangat berat. Jadi eh, oke lah kalau di rumah sakit kita lihat pasien dengan kecelakaan berdarah-darah satu orang. Ya, satu orang dikeroyokin 2 sampai 3 perawat plus ada dokternya. Ya, oke, satu orang dipegang satu dokter satu perawat aman. Kalau di wilayah bencana nggak gitu, ya. Yang nggak ngerti pun harus dituntut ngerti. Aduh, ada pasien eh, seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, yang nggak ngerti pun dituntut mengerti. Maka dari itu, secara psikologis harus siap. Ya, perlunya briefing itu seperti itu ya teman-teman ya. Baik. Oke, this is the end ya. Saving God period in emergency time can save the patient. Jadi kita harus memanfaatkan betul gold period pada kondisi kegawat daruratan untuk menyelamatkan nyawa pasien ya. Ingat, kegawat daruratan bencana dengan tata laksana kegawat daruratan hospital berbeda. Ya, ketika hospital ini melakukan tata laksana pasien kritis terlebih dahulu, tapi kalau tata laksana bencana melakukan tindakan pertama yang dilakukan kepada pasien atau korban yang memiliki kemungkinan hidup lebih tinggi. Baik, itu saja dari saya. Kita lanjut diskusi lewat Zoom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.